Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membongkar bagian komponen head dan boring di motor Yamaha NMAX. Ini kebetulan saya akan melakukan servis besar untuk melakukan penggantian boring ya. Jadi otomatis bagian mesinnya kita pisahkan dulu dengan bagian rangka. Oke, semua kabel-kabel sudah dilepas, dan untuk membuka bagian head pertama kita lepas dulu bagian selang-selang ya yang menempel ke bagian head. Yang sebelah kiri sudah, kita lanjut ke sebelah kanan. Ini kita membongkar bagian baut-baut yang menghubungkan dari radiator, selang radiator menghubungkan ke bagian head. Di situ ada dua baut, itu sudah saya lepas. Nah, untuk melonggarkannya pakai tang ya, biar saat mencabut bagian selangnya itu nggak susah. Nah, jadi kita putar-putar dulu pakai tang, lalu congkel menggunakan obeng min, maka akan lebih mudah saat mencabut bagian selang radiatornya ya. Nah, di situ ada dua baut tadi sudah saya lepas ya, tinggal congkel. Nah, ini untuk selangnya sudah kita lepas. Lanjut kita membuka bagian penutup head. Kita menggunakan kunci 8T ya. Pokoknya yang terpasang baut kita buka semua untuk melepas bagian penutup headnya. Kalau susah dicungkil ya teman-teman, pakai obeng min. Sudah. Dan untuk melepas karetnya tidak bisa langsung lepas ya, kita harus membuka dulu bagian water pump yang menempel di bagian kiri. Nah, itu water pumpnya kita harus buka dulu. Water pumpnya menggunakan kunci T8. Di situ ada 3 baut yang harus kita lepas ya. Nah, ketika baut terlepas maka si water pumpnya bisa dibuka. Berikut seal penutup head pun bisa ikut terlepas. Nah, tinggal dicungkil saja menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, ini untuk water pumpnya dan berikut sealnya. Nah, agar mempermudah saat kita mengetopkan atau membuka bagian gigi sintrik, jadi kita buka dulu bagian radiatornya ya teman-teman. Kita wajib membuka bagian radiator. Nah, kalau ini menggunakan kunci T10. Tinggal dilepas. Nah, itu sudah kita lihat ya bagian magnetnya. Agar lebih mudah, buka dulu bagian kipasnya menggunakan kunci T10 juga. Ini fungsinya melepas radiator dan kipas itu agar kita nanti bisa leluasa menahan ya bagian waktu membuka bagian sintrik. Jadi kita bisa tahan di sini di bagian mur magnet. Dan kita bisa menyesuaikan top ya, karena ini terhalang. Jadi untuk menentukan top kompresi itu kita tentukan di sebelah sini ya, di sebelah kanan. Jadi kita harus bongkar dulu bagian yang menempel di bagian blok kanan ya, khususnya yang di bagian magnet. Tapi untuk magnetnya sih kalau untuk pengganti boring nggak perlu dibongkar ya, cukup membongkar bagian penutupnya saja. Ini untuk pemula, tapi sebenarnya kalau untuk yang sudah pro nggak perlu melakukan hal ini. Tapi kalau untuk pemula bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Nah, kan bisa ditahan di sebelah sini ya untuk menahan bagian magnet, biar waktu muter bagian baut sintrik mesinnya nggak ikut muter. Nah, fungsinya itu yang pertama, dan yang kedua untuk menentukan
top ya, top kompresi saat nanti kita melakukan pemasangan head atau boringnya. Nah, kalau mur bagian sintriknya sudah lepas, tinggal dicungkil saja ya bagian gigi sintriknya. Nah, seperti ini. Kita tarik. Nah, kalau sudah, untuk melepas bagian head kita menggunakan kunci T12 atau kunci shock 12. Di situ ada 4 mur yang harus kita bongkar. Nah, kalau sudah di bagian kanan nanti kita ada kunci baut 10 juga ya di bagian dalam. Kalau sudah membuka bagian baut head, kita buka baut boring yang posisinya di sebelah kanan. Itu menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Nah, di bagian situ kita gunakan kunci L5 untuk membuka bautnya. Di situ di bagian atas dan di bagian bawah ada 2 baut ya. Nah, kita buka juga kedua baut itu agar bisa melepas bagian headnya. Nah, kalau sudah, kita cungkil saja si bagian headnya, bisa langsung kita pisahkan dari bagian boring yang akan kita ganti. Nah, kita pisahkan juga ini untuk tensioner. Kita buka menggunakan kunci L5 juga ya. Karena nanti kita akan pisahkan tensioner ini ke bagian boring yang baru. Biar mudah ya, nanti kalau di bawah itu agak susah untuk nahannya. Nah, kalau di bagian masih nempel di bagian mesin itu cenderung lebih mudah. Ini udah macet ya, pistonnya macet jadi agak dipukul-pukul sedikit. Nah, sudah ya, begini cara melakukan pembongkaran di bagian boring untuk Yamaha NMAX. Oke ya, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.